saat kami pulang tahun 2021, kami menemukan desa yang sudah sangat berbeda. Yang kami bicarakan di luar sana tentang kampung kami adalah apa yang kami ingat jauh sebelum kami meninggalkan kampung. Rata-rata anak-anak di tempat ini meninggalkan kampung 2005, pergi melanjutkan pendidikan. Dulu kami tinggal dan besar di tempat ini dalam kondisi hutan yang masih primer, sangat asri. Hal itu yang kemudian membuat kami setiap tempat di kota itu berbicara tentang keasrian lingkungan. Kami berbicara tentang hutan yang masih asri, hutan yang masih lestari, dan masyarakat yang bahagia di tengah hutan. Ternyata ketika kami pulang pada tahun 2021, kami menemukan realitas yang berbeda. Jadi selama ini yang saya bicarakan di kota, di berbagai seminar tentang desa itu adalah imajinasi, bayangan-bayangan saya sebelum tahun 2005, sebelum saya meninggalkan kampung ini, yang ketika pulang pada tahun 2021 sudah menemukan kondisi yang jauh berbeda. Saya menangis pada waktu itu melihat kondisi hutan yang sudah gundul. Saya sudah tidak punya memori, masa kecil saya sudah hilang saat pulang ke kampung. Dari sana kemudian melihat tanah yang sudah gundul, kondisi perekonomian masyarakat yang begitu-begitu saja, pendidikan yang stagnan, membuat kami memulai suatu gerakan yang melibatkan semua pihak. Kurikulum yang kami hasilkan itu pertama kaitannya dengan permasalahan lingkungan. Jadi ada mata pelajaran yang khusus berbicara tentang permasalahan. Jadi apa masalah lingkungan kita? Ada deforestasi, ada kebanjiran, ada hutan gundul, ada polusi, ada hal-hal seperti itu, untuk pertama merangsang kesadaran mereka bahwa ini ada masalah besar yang harus kita lakukan. Setelah itu mereka akan berbicara di kelas lain, mereka akan diberikan pengetahuan tentang bagaimana memanage. Apa yang harus kita lakukan? Ada permasalahan manage airnya, mengelola hutannya, mengelola itu, dan mereka langsung praktik di lapangan. Karena kita ini 96 hektar hutan yang kita kelola, dan itu sekolah itu berada di tengah hutan, kampung ini berada di tengah hutan. Selama ini orang berbicara fasilitas itu ya fasilitas pendidikan, ya ada LCD, ada laptop, ada lain sebagainya. Tapi saya melihat alam ini, lingkungan, hutan itu sebagai fasilitas utama. Dan betul, itu mampu kami buktikan, dan fasilitas-fasilitas lain itu berdatangan seiring kami mampu mengelola sekitar kami. Nah, U2 di dalam buku mungkin memorinya akan berbeda dengan bagaimana rasanya duduk di bawah pohon. Kan mereka nikmati sendiri, dia rasakan sendiri. Dia rasakan sendiri, kulitnya rasakan sendiri bagaimana hawa bawah pohon. Bermanfaat enggak? Kita enggak usah menjelaskan, dia sendiri yang tahu. Nalurinya tahu. Ternyata pohon ini bermanfaat. Nah, tentu kita guru, tentu dengan kreativitas guru itu sendiri, nanti dia akan kolaborasi dengan lingkungan. Dia akan sesuaikan, padukan bagaimana materi yang ada dan lingkungan kita yang ada di sini. Saya kira apa yang ada di buku juga ada di seputaran kita. Mungkin nilai yang pertama yang kita rasakan, selain yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan, Pak ya. Kalau yang bisa kita lihat, pertama anak-anak itu mereka mulai cinta dengan pohon. Di pekarangan rumah mereka mulai bisa melihara pohon, sudah senang sama pohon dan tidak merusak pohon. Itu nilai yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, di lingkungan sekolahnya juga, mereka kalau sudah tahu pohon itu ditanam atau mereka yang tanam, anak-anak kita hari ini ya tidak sama dengan generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya ya kalau sudah pulang sekolah kemana-mana bawa parang, ada yang. Kalau hari ini tidak, ada perubahan perilaku tentang pada alam, pada generasi selanjutnya, perubahan perilaku pada alam dan lingkungan. Mereka mulai mencintai lingkungan mereka dengan memelihara pohon, kemudian menjaga kebersihan, itu bisa kita lihat.
Kemudian yang selanjutnya karakter, memang lain karakternya orang kampung sama yang berdekatan langsung dengan alam, dengan teman-teman di kota. Jadi ada agak sedikit bagaimana ya karakternya, tidak beringas gitu. Mungkin itu karakter orang yang berada di dekat hutan, mungkin. Tapi Oke, dampak pertama kalau saya berbicara tentang jumlah pohon yang sudah tertanam kurang lebih 28.000 sejak 2 tahun penanaman secara intensif. Yang selanjutnya saya berbicara tentang kesadaran siswa terhadap pentingnya melestarikan lingkungan. Siswa itu yang menyentuh saya itu beberapa waktu lalu ketika mereka diajak melakukan pembersihan. Mereka sampai tidak mau memotong dahan pohon yang ada di pinggir jalan. Itu hal sederhana, tapi saya rasa kesadaran mereka tentang betapa pentingnya menjaga pohon itu sudah masuk ke dalam mereka. Yang kedua, yang selanjutnya tanpa kita larang pun mereka tidak akan melakukan kerusakan, penebangan, dan karena mereka aktif setiap hari untuk melakukan pembibitan dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah tahu bahwa saya tidak boleh melakukan ini dan saya harus melakukan ini. Dampak lain adalah kami sudah mulai membuka dengan anak-anak banyak kegiatan pengolahan yang kaitannya dengan lingkungan. Ada UMKM baru yang lahir. Kemudian ada di hutan itu kita punya camping ground, mempromosikan ekowisata, dan wisatawannya berdatangan semakin banyak. Banyak kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan hal itu, entah perusahaan yang mengirim orang atau siswa dari luar negeri yang masuk sini mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan.